Bila operasi pemulihan keamanan dilaksanakan, sasaran utamamu adalah kekuatan bersenjata separatis GAM. Di ujung barat Nusantara, di tanah yang dikenal sebagai Serambi Mekah, Aceh pernah menjadi panggung salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Tahun 2003, ketika dunia merayakan kemajuan teknologi dan globalisasi, Aceh terperangkap dalam bayang-bayang konflik bersenjata. Ini bukan sekadar kisah tentang pertempuran, tetapi tentang luka, ketahanan, dan harapan yang lahir dari puing-puing penderitaan. Selamat datang dalam Hari-Hari Kelam Aceh, dokumenter eksklusif Darurat Militer. Masuk kan di sini, masuk ke sana, kemudian suruh keluar hantam dia langsung saya babat kaki ini. Jadi siapa yang ngomong nggak ada GAM di sini tadi? Tetap kurang. Pada pagi tanggal 19 Mei 2003, sebuah keputusan bersejarah mengguncang Aceh. Presiden Megawati Soekarno Putri, di tengah tekanan politik nasional dan internasional, mengumumkan status darurat militer di provinsi ini. Langkah ini menandai dimulainya operasi militer terbesar dalam sejarah Aceh pasca reformasi, sebuah upaya untuk memadamkan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, GIAM, yang telah berjuang untuk kemerdekaan sejak 1976. Konflik di Aceh bukanlah hal baru. Akar-akarnya tertanam dalam ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam seperti gas alam arun, dan janji otonomi yang tak kunjung terpenuhi sejak era Soeharto. GAM yang dipimpin oleh Hasan Ditiro menyerukan kemerdekaan, menuduh pemerintah pusat merampas hak rakyat Aceh. Namun, setelah kegagalan perundingan damai pada awal 2000-an, pemerintah memilih pendekatan militer yang keras. Darurat militer mengubah wajah Aceh dalam sekejap. Ribuan pasukan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dikerahkan, didukung oleh polisi bersenjata dan peralatan militer canggih. Dari kota-kota besar seperti Banda Aceh, hingga desa-desa terpencil di Pegunungan Gayo, operasi militer meliputi razia, penyisiran, dan pendirian pos-pos keamanan. Helikopter mengangkasa di langit, tank melintasi jalan-jalan desa, dan suara siren menjadi pengingat bahwa kedamaian telah sirna. Di malam-malam pertama darurat militer, ketakutan merayap ke setiap rumah. Warga diperintahkan untuk tetap di dalam setelah jam malam. Tetapi, bahkan di dalam rumah, rasa aman tidak pernah ada. Lampu-lampu desa dipadamkan, jalan-jalan sepi, dan suara langkah sepatu tentara menjadi irama yang menakutkan. Di Lok Seumawe, seorang warga berkata, "Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Setiap malam, kami menunggu ketukan di pintu." Operasi militer ini tidak hanya menargetkan pejuang GAM, tetapi juga menciptakan suasana kecurigaan di seluruh Aceh. Setiap warga bisa dianggap tersangka. Identitas diperiksa di pos-pos pemeriksaan, rumah-rumah digeledah, dan desa-desa yang dianggap basis GAM menjadi sasaran operasi besar-besaran. Di Aceh Utara, cerita tentang razia malam hari menyebar, di mana warga dipaksa keluar dari rumah mereka, berbaris di bawah todongan senjata, sementara tentara mencari musuh negara. Bagi pemerintah, darurat militer adalah langkah tegas untuk menjaga keutuhan Indonesia. Bagi GAM, ini adalah eskalasi yang memperkuat tekad mereka untuk melawan. Namun, bagi rakyat Aceh, ini adalah awal dari hari-hari kelam
di mana kehidupan sehari-hari berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Jalan-jalan yang dulu ramai dengan suara pedagang dan tawa anak-anak kini dipenuhi ketegangan, ketakutan, dan pertanyaan yang tak terjawab. Kapan ini akan berakhir? Darurat militer bukan hanya tentang pertempuran di garis depan. Ini adalah cerita tentang rakyat Aceh, petani, nelayan, pedagang, dan anak-anak yang terjebak dalam pusaran konflik yang bukan mereka ciptakan. Di desa-desa seperti Lokse Umawe, Pidie, dan Aceh Utara, kehidupan sehari-hari berubah menjadi mimpi buruk. Razia malam hari menjadi rutinitas. Tentara mendatangi rumah-rumah, memeriksa identitas, dan mencari siapapun yang dicurigai terlibat dengan GAM. Bagi warga sipil, memilih sisi adalah kemewahan yang tidak mereka miliki. Tentara mencurigai mereka sebagai pendukung GAM, sementara pejuang GAM menuntut kesetiaan atau menghukum mereka yang dianggap pengkhianat. Di tengah ketegangan ini, cerita-cerita pilu bermunculan. Seorang ibu di Bireuen kehilangan anaknya yang ditahan tanpa alasan jelas, hanya karena ia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Seorang petani di Aceh Timur menyaksikan ladangnya dibakar karena desanya dituduh menjadi basis GAM. Anak-anak Aceh adalah korban yang paling tak berdaya. Banyak sekolah ditutup, guru-guru melarikan diri, dan buku pelajaran digantikan oleh rasa takut. Di malam hari, mereka mendengar tangisan ibu mereka, suara tembakan, atau bisikan tentang tetangga yang hilang. Masa kecil mereka dirampas, digantikan oleh trauma yang akan mereka bawa seumur hidup. Wanita-wanita Aceh menjadi tulang punggung keluarga di tengah kekacauan. Banyak suami dan anak mereka hilang, entah ditahan, bergabung dengan GAM, atau menjadi korban kekerasan. Mereka bekerja keras di pasar, menanam padi, dan menjaga anak-anak mereka tetap hidup, meski hati mereka dipenuhi ketakutan. Di masjid-masjid, doa-doa mereka untuk kedamaian menjadi nyanyian malam yang tak pernah reda. Pengungsian menjadi bagian dari kehidupan. Ribuan keluarga meninggalkan rumah mereka, mencari tempat aman yang seringkali tidak ada. Mereka tidur di hutan, di bawah pohon, atau di kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak. Makanan langka, air bersih sulit didapat, dan penyakit menyebar. Operasi militer di Aceh dirancang untuk memadamkan pemberontakan GAM dengan cepat dan tegas. Pemerintah mengerahkan puluhan ribu pasukan, tank, dan teknologi militer canggih. Desa-desa strategis dijadikan target, dan razia besar-besaran dilakukan untuk memburu anggota GAM. Namun, di balik tujuan strategis ini, cerita lain mulai terungkap. Cerita tentang pelanggaran hak asasi manusia yang mencoreng operasi ini. Laporan tentang penahanan tanpa bukti, penyiksaan, dan penghilangan paksa mulai mencuat. Banyak warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik menjadi korban. Nama-nama desa seperti Cot Girek dan Simpang KKA menjadi simbol penderitaan, di mana cerita tentang kekerasan dan ketidakadilan menyebar dari mulut ke mulut. GAM juga tidak luput dari kritik. Serangan gerilya mereka, meski bertujuan melawan militer, seringkali menyeret warga sipil ke dalam bahaya. Desa-desa yang dianggap tidak loyal menjadi sasaran ancaman. Di tengah pertempuran ini, rakyat Aceh terjebak dalam dilema mengerikan.
Mendukung salah satu pihak berarti mengundang bahaya dari pihak lain. Namun, di tengah kegelapan, ada cerita-cerita kecil tentang keberanian. Guru-guru yang mengajar di bawah pohon, meski sekolah mereka hancur. Pemuda yang membantu tetangga mereka melarikan diri dari razia. Dan keluarga yang menyembunyikan orang-orang yang dicari, meski nyawa mereka sendiri dalam bahaya. Ini adalah bukti bahwa semangat kemanusiaan Aceh tidak pernah benar-benar padam, bahkan di tengah hari-hari paling kelam. Pada 26 Desember 2004, alam mengubah jalannya sejarah Aceh. Tsunami dahsyat melanda, menghancurkan kota-kota dan desa-desa, merenggut ratusan ribu nyawa. Di tengah tragedi ini, dunia memandang Aceh. Bantuan internasional mengalir, dan tekanan untuk mengakhiri konflik semakin kuat. Tsunami, meski tragis, menjadi katalis bagi perdamaian. Pada 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani Memorandum of Understanding. Darurat militer dicabut, senjata disimpan, dan Aceh memasuki babak baru. Otonomi khusus diberikan, memberikan Aceh hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan lebih luas. Namun, perdamaian tidak menghapus luka. Ribuan keluarga masih mencari jawaban atas kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Trauma masih menghantui, dan kenangan tentang hari-hari kelam tetap hidup dalam cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi Aceh bangkit. Dari puing-puing konflik, mereka membangun kembali rumah, sekolah, dan mimpi. Aceh hari ini adalah bukti nyata ketangguhan sebuah bangsa. Darurat militer adalah luka dalam sejarah, tetapi juga pengingat akan kekuatan rakyat Aceh untuk bertahan, berjuang, dan membangun masa depan. Ini adalah kisah tentang air mata yang mengering, tentang doa-doa yang terkabul, dan tentang tanah yang tetap berdiri tegak meski badai menerjang.